Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Putri Sulistiawati dan NIM 21211124 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dalalah. Pengertian dalalah yaitu secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalah, dalalatun, dalalatan, yang merupakan bentuk masdar dari kata dala yadalu yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan secara istilah, dalalah yaitu menunjukkan suatu lafadz nas kepada pengertian yang lebih mudah dipahami, sehingga dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Macam-macam dalalah ada dua. Yang pertama, ada dalalah lafziyah atau wadihah, yaitu dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafadznya. Ada 4 macam dalalah lafziyah atau wadihah, yaitu yang pertama ada zohir. Zahir adalah suatu lafadz yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau pemahamannya tidak tergantung kepada lafadz lain. Artinya, dengan lafadz tersebut saja sudah bisa diketahui maknanya. Kedudukan lafadz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafadz itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis atau mengkhususkan, mentakwil atau menjelaskan, dan menasah atau menghapuskan. Contohnya yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa akhalallahul bai'a wa harrama riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba dengan jelas. Lafaz tersebut tidak membutuhkan kalimat atau ayat yang lain, tetapi sudah bisa dipahami, walaupun tujuan utama ayat tersebut sebenarnya merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dan riba. Sedangkan contoh taksis dalam ayat di atas yaitu Allah menghalalkan jual beli, tetapi ada pula jual beli yang diharamkan yaitu seperti jual beli yang ada gorornya. Selanjutnya yang kedua ada nas, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks tersebut. Nas hampir sama dengan zohir, bedanya yaitu kalau zohir bukan makna asal, tetapi nas itu merupakan makna asal dari teks tersebut. Nas juga memiliki kemungkinan untuk ditaksis, ditakwil, dan dinasahkan. Contohnya sama seperti zohir, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Secara zohir, ayat tersebut menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utamanya itu tidak sama karena ayat itu merupakan bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam ayat sebelumnya, yaitu zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Artinya, mereka atau orang Yahudi berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Bedanya ayat zahir dengan nas terletak pada maksud ayat dan penjelasannya, yaitu pada ayat pertama, Yahudi mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba, maka di ayat kedua, maksud utamanya ingin mengatakan bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Dalalah nas dari ayat tersebut adalah jual beli tidak sama dengan riba, karena membantah ucapan orang Yahudi yang mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Sedangkan dalalah zahirnya adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya ada mufasor, yaitu lafadz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwilkan dan ditaksis tetapi dinasah ketika masa Rasulullah. Hukum mufasor adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafadznya. Contohnya yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, Az-zaniyatu wazani yajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Kata mi'ata yang berarti 100 tidak bisa diartikan dengan jumlah lain. Jadi, jelas, tegas, dan tidak bisa ditakwilkan dengan makna lainnya, seperti 1000, 1, atau 10. Selanjutnya ada muhkam, yaitu suatu lafadz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas, serta qat'i atau ada kepastian, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwilkan, ditaksis, dan dinasah dengan yang lain. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafadz yang lain. Contohnya yaitu, terdapat dalam Quran Surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Misal lain yaitu keharaman menikahi istri-istri Rasulullah. Selanjutnya yang kedua, ada dalalah goiru laziyah atau goiru wadihah.
yaitu dalalah yang tidak jelas menunjukkan atas hukum. Ada 4 macam dalalah ghairu lafziyah atau ghairu wadihah, yaitu yang pertama ada khafi, adalah lafadz yang muncul ketika penunjukan maknanya jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi, wasariku wasarikotu fakto'u aidiyahuma. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanan mereka. Ayat di atas sebenarnya sudah jelas secara lafadz mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri, yaitu pencuri laki-laki dan perempuan dipotong kedua tangannya. Namun akan timbul ketidakjelasan dan butuh dilakukan ijtihad lagi ketika ayat tersebut diterapkan kepada kasus lain, misalnya seperti pencopet atau penjambret. Maka penerapan makna tersebut bisa menjadi kurang jelas. Selanjutnya ada muskil, yaitu lafadz yang muncul ketika penunjukan maknanya tidak jelas, sehingga muncul beberapa perbedaan makna dalam memahami lafadz tersebut. Contohnya yaitu, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wal mutolaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Kata quru memiliki makna haid dan suci menurut Hanafiyah. Quru diartikan dengan haid dan menurut Syafi'iyah diartikan dengan masa suci. Selanjutnya ada mujmal, yaitu suatu lafadz yang bersifat global yang mengandung makna di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafadz itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan melalui sunnah-sunnah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Contohnya yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kata wa aqimus sholat bersifat global, karena mengenai tata cara sholat dari takbir hingga salam tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun dalam lafaz tersebut, maka butuh penjelasan melalui lafaz atau kalimat yang lain. Tata cara zakat pun juga dibutuhkan penjelasan yang lain. Selanjutnya yang terakhir, ada mutasyabih, yaitu suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya, karena terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Contohnya itu ada huruf muqatta'ah atau wawati huswar. Yang pertama ada kata alif lam mim pada Quran surat Al-Baqarah. Yang kedua ada kata yasin pada Quran surat Yasin. Dan yang ketiga ada kata alif lam mim sad pada Quran surat Al-A'raf. Sebagian ulama mengatakan ada artinya, tetapi sebagian ulama juga mengatakan ini termasuk ayat-ayat mutasyabih atau ayat yang tidak jelas maknanya. Menunjukkan lafaz tersebut terhadap makna menjadi paling tidak jelas di antara yang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.